Allah menyebut makhluk seperti manusia di dalam Al-Quran dengan 3 istilah, yakni Bashar, Nas, dan Insan. 3 istilah ini berbeda satu sama lain. Yang pertama Bashar. Bashar disebut juga hayawanun natik, yaitu hewan yang bisa bicara. Hewan yang bisa bicara maksudnya adalah manusia seperti kita ini. Bashar adalah manusia yang karakternya sangat dasar, sangat mirip hewan. Fitrahnya sebagai manusia yang merasakan berbagai sensasional dan emosional seperti lapar, haus, marah, benci, dan sebagainya. Emosionalnya lebih dominan daripada spiritual dan intelektualnya. Al-Quran menyebutkan Allah menciptakan Adam sebagai khalifah atau pengganti di muka bumi. Sebelumnya Allah menciptakan makhluk di bumi yang merusak dan minim pengetahuan. Jadi, kalau makhluk seperti kita masih dominan emosionalnya daripada spiritual dan intelektualnya, dia adalah bashar alias hewan yang bisa bicara. Yang kedua, nas. Nah, ini adalah bashar yang telah mengoptimalkan intelektualnya. Mereka bersosialisasi, berkarya, membangun peradaban, kebudayaan, keilmuan, dan selalu berpikir memperbaiki tatanan dan nilai-nilai kehidupan. Surat An-Nas membahas tentang hal ini. Sebagian ayat juga membahas tentang nas ini. Nas terbagi dua ya, ada nas yang baik dan nas yang jahat. Intelektualnya yang terbatas dan masih terpengaruh emosional terkadang menjerumuskan ke sisi negatif mereka. Sifat nas kadang bisa dominan sifat malaikat jika intelektualnya banyak digunakan untuk kebaikan. Dan bisa juga dominan sifat setan jika intelektualnya banyak digunakan untuk keburukan. Yang ketiga, insan. Surat Al-Insan khusus membahas ini. Selain surat Al-Insan, pembahasan makhluk sempurna ini juga tersebar dalam banyak ayat. Insan adalah istilah untuk makhluk yang sudah melewati fase bashar dan nas. Insan adalah makhluk yang menyelaraskan dan menyeimbangkan dirinya dari sisi emosional dan intelektual, serta dikawal oleh kemampuan spiritualnya. Insan adalah manusia yang sudah mencapai pencerahan jiwa, spiritual, dan kesadaran. Selain intelektualnya yang maksimal, hatinya juga optimal, sehingga mampu memberikan pencerahan jiwa kepada orang lain. Makanya manusia yang sudah mendekati sempurna itu disebutnya pakai istilah insan, yaitu insan kamil. Termasuk dalam insan adalah ulul ilmi dan ulul albab, yaitu orang yang berilmu dan orang yang punya pemikiran mendalam alias sering tadabbur. Meski demikian, insan ini asal katanya adalah nasi alias lupa, sehingga sifat manusia itu memang banyak lupa. Meskipun ia sudah belajar banyak ilmu, tapi sangat mudah lupa. Karena sifat pelupa itulah Allah menurunkan az-zikr, yaitu sesuatu yang diulang-ulang terus sebagai pengingat untuk manusia. Makanya Al-Quran disebutnya az-zikr. Inilah pentingnya Al-Quran dalam hidup kita, sebagai pengingat konstan dari sifat pelupa kita. Karena manusia dalam perjalanan hidupnya suka lupa akan tujuan hidupnya. Karena itu, baca Quran jangan cuma sekali, tapi harus berkali-kali. Harus tiap hari buka Quran. By the way, kamu udah baca Quran belum hari ini?